Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semua kabarnya sehat dan baik-baik saja. Ya, ya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan Ibu akan mengecek kehadiran. Semuanya hadir semua atau ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Reza. Kenapa Reza? Reza apa? Terus? Iqbal sakit. Sudah berapa hari Iqbal sakit? Satu. Untuk hari ini karena kalian di sini posisinya belum mempunyai ketua murid, kita akan membentuk pemilihan ketua murid, ya. Pemilihan ketua murid kita akan memakai sistem demokrasi. Tujuan untuk pemilihan ketua murid memakai sistem demokrasi ini diharapkan yang pertama, kalian dapat mempunyai akhlak terkhusus. Kalian di sini Ibu harapkan bisa mempunyai akhlak beragama atau berkeadaban. Ya. Di sini ada yang disebut dengan ta'adub atau yang tadi Ibu sebutkan akhlak kepada manusia. Harus beradab, tidak boleh sewenang-wenang. Ya, paham semuanya? Ya anak-anak, karena hari ini kita akan mengadakan yang namanya pemilihan ketua murid didasarkan dengan sistem demokrasi negara kita akan mengimplementasikannya dalam pemilihan ketua murid kelas 7E. Ya, siap? Ibu akan menayangkan satu video mengenai demokrasi yang harus kalian simak bersama-sama. Seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Di Indonesia adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang masih terpilih masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia loh. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Sahabat Beki, demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing. Ya anak-anak, setelah kalian tadi melihat bagaimana sistem demokrasi di Indonesia dan apa itu demokrasi, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai apa yang kalian peroleh, apa yang kalian tangkap dari video yang tadi. Ya, silahkan menanggapi video tersebut. Ibu minta dari sebelah sini. Cung, siapa? Ya, bagaimana Neng jawabannya? Memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses politik. Ya, jadi demokrasi itu memungkinkan warga negaranya untuk terlibat Dalam proses politik. ya dalam proses politik. Betul semuanya? Betul. Coba yang dari laki-lakinya. Ibu minta siapa, Cung? Ya, Menjamin hak dan kesetaraan bagi semua. menjamin hak dan kesetaraan bagi semua siapa? Warga Indonesia. Indonesia. Betul? Betul. Ibu minta dari jajaran sini. Siapa? Oh ya, silakan Neng. Memungkinkan masyarakat mengawasi pemerintah. Nah, memungkinkan masyarakat mengawasi pemerintah. Betul juga. Terakhir satu lagi dari sini. Siapa? Mengurangi konflik. Betul ya? Ya. Jadi pentingnya demokrasi. Yang pertama, kita bisa mengawasi pemerintah ya. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dimana rakyat itu memiliki kekuatan yang paling utama. Karena demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, kalian tadi memahami apa itu demokrasi, pentingnya demokrasi itu apa. Sekarang kita akan mengimplementasikan sistem demokrasi yang biasa kalian lihat, sistem pemilihan presiden, ya betul, pemilihan wali kota dan sebagainya. Kita akan mengimplementasikan sistem demokrasi itu di dalam pemilihan ketua murid kelas 7E. Hari ini kita akan melakukan mengimplementasikan sistem demokrasi di dalam kelas ini, yaitu pemilihan ketua murid. Ya, di mana pemilihan ketua murid ini akan dilakukan bersama-sama seluruh murid yang ada di kelas 7E ini. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan bagi kalian yang siap, sedia, dan mau dan mampu untuk mencalonkan dirinya menjadi ketua dan wakil ketua murid untuk menjadikan kelas 7E yang lebih bangkit, yang lebih baik, yang lebih hebat lagi. Ya, silakan. Ibu kasih waktu kalian untuk berpikir sejenak, merenungkan kira-kira saya siap atau tidaknya. Ya. Silakan yang siap untuk mencalonkan dirinya, silakan ke depan. Ya. Sekarang kita sudah mempunyai 2 paslon, pasangan calon. Pasangan calon ketua murid untuk memimpin kelas 7E. Pasangan calon yang pertama yaitu oleh siapa ini? Novan dan Alpian. Tepuk tangan untuk calon pertama. Paslon yang kedua oleh Jihan dan Najwa. Tepuk tangan. Ya. Pentingnya ketua murid untuk apa diantaranya? Untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas, untuk memimpin kelas menjadi lebih kondusif, lebih baik. Sekarang kalian boleh merekrut teman-teman kalian untuk menjadi tim sukses. Ya, jadi nanti kalian akan berkampanye. Pikirkan visi misi kalian apa untuk kelas ini. Silakan.
visi misinya untuk menjadi bakal calon ketua murid di kelas 7E. Pasangan calon 1 dan pasangan calon 2 akan menyampaikan visi misi masing-masing. Dimulai dari pasangan calon nomor 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman, nama saya Novan dan saya mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Saya percaya bahwa setiap dari kita memiliki potensi yang luar biasa. Jika saya terpilih, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Saya akan mengadakan kegiatan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman kita, serta mendapatkan acara-acara sosial yang dapat mempererat hubungan kita. Mari kita wujudkan kelas yang aktif dan berprestasi bersama. Suara kalian adalah suara perubahan. Selanjutnya, saya akan membacakan visi misi, mewujudkan kelas yang harmonis, aktif, dan berprestasi melalui kolaborasi. Teman-teman, nama saya Dihan dan saya ingin menjadi ketua kelas kita. Saya percaya kita bisa membuat kelas kita menjadi lebih inovatif dan peduli lingkungan. Jika terpilih, saya akan mengimplementasikan program daur ulang di kelas dan mengadakan lomba karya ilmiah untuk mendorong kreativitas kita. Mari kita ciptakan kelas yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan. Suara kita sangat berarti bagi perubahan yang kita inginkan. Selanjutnya, saya akan membacakan visi misi. Visi membangun kelas yang inovatif, kreatif, dan peduli lingkungan dengan Setelah suara dihitung, kita lihat bersama dari pasangan nomor 1 dan 2, suara unggul oleh pasangan calon nomor 1. Tepuk tangan. Kata-kata untuk teman kalian. Terima kasih teman-teman salam memilih kita dan Kita sudah selesai dalam pemilihan ketua murid ini yang kita mencontoh
ya mengimplementasikan bagaimana sistem demokrasi di dalam pemilihan ketua murid. Ibu minta satu kesimpulan atau sampai 2 kesimpulan yang kalian dapatkan dari kegiatan ini. Silakan. Kita menjadi tahu bagaimana demokrasi Pancasila khususnya mengimplementasikan dengan cara pemilihan ketua murid. Ibu simpulkan bahwa dengan kegiatan ini betul tadi kata teman kalian, kita jadi mengetahui bagaimana kita bisa mengimplementasikan sistem demokrasi terwujud dalam pemilihan umum. Kita mengimplementasikannya di sekolah, bagaimana pemilihan umum ketua murid di kelas 7E berdasarkan sistem demokrasi. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita membaca doa